Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Sugoyu berkata dengan pelan, "Aku umumkan bahwa ada 50 murid sekte suci. Hanya Tan Yun, Song Hong, dan Luo Fan yang menjawab dengan benar dan mencetak 60 poin. Sisanya 47 murid menjawab salah dan 940 poin akan dikurangi. Sebelumnya, sekte suci telah mencetak 1770 poin, ditambah 60 poin menjadi 1830. Setelah itu dikurangi 940 poin. Skor totalnya adalah 890 poin." Setelah mendengar ini, 47 murid menundukkan kepala mereka dan beberapa murid perempuan meneteskan air mata. "Saudara Tan, kami minta maaf. Skor hasil jeripayamu telah dihabiskan oleh karena keterampilan kami yang buruk. Saudara Tan, kami juga minta maaf. Juga minta maaf kepada kepala divisi dan patriark," ucap seorang murid. 47 murid memandang Tan Yun dengan permintaan maaf dan menyalahkan diri mereka sendiri. Kemudian Tan Yun segera menghibur mereka. "Kita tidak perlu sedih, kita akan mendapatkan kembali skor kita yang hilang." Kemudian terdengar suara dari Dantai Swansong. "Kemenangan atau kekalahan adalah hal biasa bagi kita. Kalian tidak perlu menyalahkan diri sendiri." Meskipun dia mencoba untuk menghibur, tetapi tetap ada kekecewaan di matanya. Sekte abadi ada 44 murid yang menjawab benar, sedangkan dari sekte suci hanya 3 orang yang menjawab dengan benar. Selain kecewa, Swansong harus mengakui bahwa secara keseluruhan tingkat kemampuan alkemia murid sekte suci memang lebih buruk daripada sekte abadi. Kedua sekte ini tidak berada pada kelas yang sama. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan dan fakta yang tidak dapat diubah dalam jangka pendek. Ruyan Wuji yang memikirkan sektenya yang telah mencetak 1740 poin dan sekte suci jatuh dari 1770 poin menjadi 890 poin. Wajah Ruyan penuh kebahagiaan. Ruyan tersenyum dan mulai memeriksa hasil jawaban dari 50 murid Istana Jiwa. Tak lama kemudian, Ruyan Wuji menyingkirkan pengetahuan spiritualnya dan mengumumkan dengan tatapan bermartabat. Dari 50 murid di Istana Jiwa, 47 diantaranya menjawab dengan benar dan mencetak 940 poin. Dan 3 murid menjawab salah, 60 poin akan dikurangi. Skor sebelumnya adalah 570 poin. Ditambah dengan hasil saat ini, 940 poin jadi 1510 poin. Dikurangi 60 poin dan skor totalnya adalah 1450 poin. Sekarang aku akan umumkan bahwa peringkat sementara sekte abadi memiliki 1740 poin, ada di peringkat pertama. Istana Jiwa berada di peringkat kedua dengan 1450 poin. Dan sekte suci ada di urutan terakhir dengan 890 poin. Mendengar ini Dantai Swansong mengepalkan tinjunya dan tubuhnya bergetar dengan amarah. Ruyan Wuji memandang Swansong dan berkata, "Master Dantai, tidak ada gunanya bagimu untuk marah. Aku benar-benar merasa sedih pada leluhurku. Aku pikir ketika leluhurku memerintah sekte suci, dia telah menjaga rekor tak terkalahkan selama 13.000 tahun." Ruyan Wuji kemudian lanjut berkata, "Selanjutnya babak kedua. Masing-masing dari 3 sekte kuno akan mengirim murid divisi pil untuk menantang peringkat. Ada 3 jenis tantangan." Cincin penyimpanan Ruyan Wuji bercahaya. Pada saat itu dinding setinggi 30 kaki muncul di platform. Dindingnya penuh dengan kotak obat. Setiap kotak obat ada di dalam dinding sehingga tidak mungkin untuk dilihat isinya. Ruyan berkata dengan suara keras, "Ada 12 baris kotak obat. Setiap baris memiliki 360 kotak obat dan setiap kotak obat berisi jenis pil yang berbeda. Baris pertama hingga keempat adalah eliksir atau ramuan yang disempurnakan oleh para alkemis. Di baris pertama ada ramuan tingkat rendah, di baris kedua ada ramuan tingkat menengah, di baris ketiga ada ramuan tingkat atas, di baris keempat ada ramuan tingkat tertinggi. Baris kelima ada pil harta karun tingkat rendah, baris keenam ada pil harta karun tingkat menengah,
baris ke-7 pil harta karun tingkat tinggi, dan baris ke-8 ada pil harta karun tingkat tertinggi. Adapun baris ke-9 adalah pil suci tingkat rendah, baris ke-10 pil suci tingkat menengah, dan baris ke-11 adalah pil suci tingkat atas, dan baris ke-12 adalah pil suci tingkat tertinggi. Setelah memperkenalkan semua itu, Ruyan berkata sekarang tentang aturannya. Jika mengambil tantangan eliksir tingkat rendah dan dapat secara akurat menyebutkan nama, sifat obat, dan semua bahan yang digunakan dalam pemurniannya, akan mendapatkan 50 poin. Jika menyelesaikan tantangan eliksir tingkat menengah, akan mendapatkan 100 poin. Jika menyelesaikan tantangan eliksir tingkat atas, akan mendapatkan 150 poin. Dan eliksir tingkat tertinggi akan mendapatkan 200 poin. Selanjutnya, jika menyelesaikan tantangan pil harta karun tingkat rendah, akan mendapatkan 300 poin. Tingkat menengah akan mendapatkan 500 poin, tingkat atas 800 poin, dan tingkat tertinggi 1200 poin. Adapun pil suci tingkat rendah sudah lebih dari 35.000 tahun, tidak ada murid dari 3 sekte kuno di alam jiwa janin yang mampu menyelesaikannya, jadi tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Demikian pula, jika kalah akan mengurangi dengan poin yang sama. Ruyan memandang Sugeo dan Dantai Swansong dan berkata, "Tolong kirimkan muridmu yang akan mengambil tantangan." "Baiklah," ucap Sugeo mengangguk, dan kemudian dia memanggil Yin Suiling untuk mewakili Istana Jiwa. Yin Suiling berkata dengan tegas, "Murid ini siap." Dantai Swansong memandang Tan Yun dan berkata, "Aku harap kau dapat memberiku kejutan yang lebih besar. Jangan biarkan aku dipermalukan lagi." Tan Yun menjawab, "Aku akan melakukan yang terbaik, Master Sekte." Pada saat ini Ruyan memandang Duling dan berkata dengan pelan, "Aku percaya pada kemampuanmu." Ini tidak diragukan lagi, merupakan penegasan besar atas pencapaian Duling. "Aku akan melakukan yang terbaik," ucap Duling tampak tegas. "Baiklah," ucap Ruyan mengangguk dan dengan sangat puas, dan kemudian berkata, "Menurut peringkat sebelumnya, Istana Jiwa Yin Suiling akan mengambil tantangan terlebih dahulu. Selanjutnya Sekte Abadiku dengan Duling, dan yang terakhir Sekte Suci dengan Tan Yun. Dengan ini aku umumkan bahwa babak ketiga dari pertandingan kedua keterampilan alkemia secara resmi dimulai." Mendengar itu, Yin Suiling melihat ke tembok tinggi, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Aku mengambil tantangan dari pil harta karun kelas atas dengan 800 poin." Ketika mendengar itu, tidak hanya Swansong dan Ruyan Wuji yang bergetar, tetapi juga Sugeo. Ketika seseorang telah mencapai master alkemis besar tingkat tinggi, memang dapat memperbaiki pil harta karun tingkat tinggi. Tapi biasanya hanya master alkemis besar tingkat suci yang dapat mengenali nama, sifat, dan semua bahan yang digunakan dalam pil harta karun tingkat tinggi. "Bukankah kau hanya master alkemis besar tingkat tinggi?" ucap Sugeo mau tidak mau bertanya. "Iya, pemimpin sekte, murid ini memang masih seorang master alkemis besar tingkat tinggi, belum mencapai tingkat suci. Tetapi murid ini percaya bahwa murid ini dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh para master alkemis besar tingkat tinggi biasa," ucap Yin Suiling berkata dengan tenang dan penuh percaya diri. Setelah mendengar ini, Duling yang juga master alkemis besar tingkat tinggi tampak serius. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanya bisa menantang pil harta karun tingkat menengah dan belum mampu pada tingkat tinggi. Pada saat ini dalam pandangan semua orang, Yin Suiling bisa dikategorikan alkemis jenius yang hanya ditemukan 1 juta tahun sekali. Faktanya, Yin Suiling memang alkemis yang langka. Dengan usianya yang baru 30 tahun, dia telah masuk ke level master alkemis hebat tingkat tinggi. Gadis ini berada pada level master alkemis besar tingkat tinggi. Jika dia berhasil menantang pil harta karun tingkat tinggi, maka dia akan menjadi jenius di antara para jenius, gumam Tan Yun. Pada saat ini, Ruyan berkata dengan suara rendah, "Yin Suiling, tantangannya dimulai. Batas waktu tantangan adalah 10 nafas. Jika tantangan selesai, kau dapat melanjutkan tantangan selanjutnya." "Baik sesepuh," ucap Yin Suiling menjawab dan menunjuk ke baris ke-7 dan berkata, "Aku memilih untuk menantang pil harta karun kelas atas di kotak obat nomor 245 di baris ke-7. "Baiklah," ucap Ruyan melambai. Baris ke-7 kotak obat nomor 245 terbuka, dan segera pil biru terbang keluar dari kotak dan mendarat di tangan Yin Suiling dengan mantap. Mata indah Yin Suiling menatap pil di tangannya.
Dia berhenti untuk menarik nafas panjang dan dengan cepat mencium dengan hidungnya dan segera berkata, pil harta karun kelas atas ini adalah pil peremajaan meridian, bersifat ringan, bisa diminum oleh siapa saja yang meridiannya rusak. Yin Suling kemudian menjelaskan detail bahan yang dibutuhkan untuk memurnikannya. Setelah itu, Yin Suling tahu bahwa masih ada 3 nafas yang tersisa. Jadi dia buru-buru berkata, Master Ruyan, aku akan melanjutkan tantangan. Aku pilih pil harta karun tingkat rendah, 300 poin, di kotak obat nomor 2 di baris kelima. Setelah itu, pil coklat terbang ke tangannya. Dia dengan cepat memegang pil di bawah hidungnya dan menciumnya. Setelah sedikit hening, dia kemudian menjelaskan, pil harta karun tingkat rendah ini adalah pil pemadatan jiwa yang diminum oleh para kultivator di alam pemurnian jiwa. Setelah menggunakannya, kecepatan pemadatan jiwa dapat ditingkatkan 3 kali lipat. Setelah itu Suling menjelaskan bahan pembuatannya. Yan Suling sudah dipenuhi keringat, tapi telah selesai menjelaskan sebelum waktu berakhir. Dia tersentak dan wajahnya yang cantik penuh percaya diri. Ruyan menatap Yan Suling. Meskipun dia bukan murid sektenya, matanya masih menunjukkan persetujuan. Aku umumkan bahwa Yin Suling telah berhasil mengambil 2 tantangan, dan hasilnya dia berhasil dengan pil harta karun tingkat rendah dan mendapatkan 300 poin. Juga berhasil dengan pil harta karun tingkat atas dan mendapatkan 800 poin. Jadi totalnya adalah 1100 poin ditambah 1450 poin sebelumnya. Skor total Istana Jiwa adalah 2550 poin. Sugoyu sangat senang sehingga dia memandang Yin Suling dan berkata, bagus sekali. Murid divisi pil Istana Jiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Senior Yin, kau hebat. Saat ini Swansong terlihat suram. Sekte sucinya hanya memiliki 890 poin dan Istana Jiwa telah memiliki lebih dari 2550 poin. Duling, apakah kau siap? Ruyan bertanya. Murid ini siap, Patriark. Duling berkata dengan sangat lega. Baiklah, tantangan 10 nafas dimulai. Mendengar itu Duling segera berkata, Master, murid mengambil pil harta karun kelas menengah di kotak obat nomor 18 di baris ke-6. Ruyan segera melambai pada kotak obat nomor 18 di baris ke-6. Di dinding dibuka dan pil sebening kristal terbang keluar dari kotak obat dan jatuh ke tangan Duling. Duling berpikir sedikit dan mencium bau pil itu. Dia berkata dengan nada positif, pil harta karun kelas menengah ini adalah pil harta karun pencuci tulang. Sangat cocok untuk para kultivator di alam jiwa janin dan alam pemurnian jiwa. Ini memiliki efek ajaib untuk mendinginkan tulang dan mengeluarkan kotoran dari tulang. Pil ini disempurnakan dari 23 jenis bahan ajaib. Ucap Duling dilanjutkan dengan menjelaskan semua bahan ajaib itu satu persatu. Saat Duling selesai, waktu masih tersisa 4 nafas. Wajah Duling memerah. Dia memilih lagi kotak nomor 88 di baris kelima. Pil harta karun tingkat rendah dengan lingkaran cahaya emas naik ke udara dan ditembakkan ke telapak tangan kanannya. Melihat pil harta karun tingkat rendah ini, Duling terkejut penuh penyesalan. Dia mengetahui pil ini adalah pil kuat King Kong, tetapi ada sebanyak 69 jenis ramuan untuk memperbaiki pil ini, dan sekarang hanya ada 3 nafas yang tersisa. 3 nafas ini tentu tidak akan cukup bagi dia untuk menjelaskannya. Sungguh nasib buruk. Gumam Duling sangat marah hingga dia gemetar dan paru-parunya akan meledak. Pada saat ini Dantai Swansong, Sen Subing dan Tan Xinying tidak bisa menahan tawa. Tan Yun juga tidak bisa menahan tawa. Duling mengatupkan giginya dan memukul dadanya dengan keras. Kemudian dia menghadap Ruyan Wuji. Dia membungkuk dan berkata, Master, aku menyerah. Duling, itu bukan salahmu, itu hanya keberuntungan, ucap Ruyan menghibur dan berkata, aku umumkan bahwa Duling berhasil menantang pil harta karun menengah dan mendapat 500 poin, dan gagal untuk menantang pil harta karun tingkat rendah sehingga dikurangi 300 poin. Dengan 1740 poin sebelumnya, jadi secara total sekte abadi sejauh ini telah mengumpulkan 1940 poin. Baik, sekarang giliran sekte suci dengan Tan Yun, ucap Ruyan Wuji. Ketika mendengar itu, mereka menatap Tan Yun dan ingin melihat jenis pil apa yang akan ditantang oleh murid tukang ini yang telah berulang kali mengejutkan sekte sucinya sendiri.
Tan Yun tidak langsung memilih, tetapi menatap Ruyan Wuji dan berkata sambil berpikir, "Master Sekte Ruyan, tolong jelaskan ulang aturan penilaian untuk tantangan tertinggi." Alis putih Ruyan bergetar dan berkata dengan suara dingin, "Aku baru saja mengatakan itu, apakah kau tuli?" Ruyan Wuji sangat membenci Tan Yun. Memikirkan kemarin malam, Tan Yun membuat anaknya terluka parah dan hampir mati. Dia ingin meminum darah Tan Yun dan memakan tulang Tan Yun. Tan Yun melirik Ruyan Wuji dan berkata dengan nada mencibir, "Senior, telinga junior ini sangat bagus. Sebaliknya mungkin kau yang sudah tua dan memiliki ingatan yang buruk. Tadi kau tidak menjelaskan aturan penilaian untuk pil suci tingkat rendah, kan?" Ruyan berkata dengan sinis, "Apakah kau masih ingin mengambil tantangan pil suci tingkat rendah?" "Aku akan mengambilnya atau tidak, ini urusan junior ini, jangan mengganggu aku," ucap Tan Yun berkata dengan pelan. Ruyan Wuji kemudian berkata, "Mengambil tantangan pil suci tingkat rendah akan mendapatkan 1.800 poin jika berhasil." "Bagaimana dengan pil suci tingkat menengah?" tanya Tan Yun. 2.500 poin, Ruyan berkata dengan acuh tak acuh. "Oh, poinnya masih rendah," Tan Yun bergumam. "Bagaimana dengan pil suci tingkat tinggi?" "Tan Yun, kau bermaksud mengerjai aku, kan?" Wajah Ruyan Wuji tiba-tiba berubah suram. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.